Masih tahu. Emang guru nggak pernah nerangin gitu-gituan. Nerangin bahasa sih. Nerangin terjemahan. Orang merah sampai antum nerangin Quran. Terjemahan. Saya hadis terjemahan. Terjemahan deh. Bukan mana. Makna ayat bagaimana. Makna hadis bagaimana. Bukan. Terjemahan ayat. Terjemahan hadis. Ambil di situ. Ambil di situ. نسأل الله السلامة اللهم اجعلنا الجميع من عبادك الصالحين من الله berarti Allahumma ja'alna jami' ya Allah jadikanlah kami sekaliannya min 'ibadika sholihin dia tergolong hamba-hambamu yang saleh. Itu yang nanti emang dulu jarang apa yang ngomong atau pasan ya Allah jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Apa jarang guru ngomong begitu dalam ngajarnya ketelepasan Allah ja'alna jami' min 'ibadika sholihin. Allah mahdina tuh Allah mahdina wa fiqna ya Rabb beri kami hidayah dan juga beri kami taufik. Apa jarang ketelepasan guru ngomong begitu. Orang kan semua dari kebiasaan Anda memohon dan bermunajat sama Allah Ta'ala serta berlindung dalam sesuatunya ketelepasan meskipun tidak dalam suasana yang dia begitu tetap bahasa kebiasaannya keluar sebagaimana adanya. Itu cermin jiwanya. Subhanallah sudah tambah mulia sih haram deh mulia haram berke haram berke ngade mulia jalannya kewajiban dikit-dikit. Tapi betul menjalani itu memang berharap sesuatu sama Allah Ta'ala. Paling tidak berharap ridha Allah Ta'ala. Ya, berharap kecintaan Rasulullah. Berharap lebih jauh dari semua itu, ya, yang dimana itu semua tidak akan didapat oleh siapapun manusia yang namanya umat Rasul, melainkan dia harus kembali dulu kepada ketentuan Rasul, jalani minta sesuatunya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga timbul kecintaan dari perjalanan yang dia tempuh. Apabila orang itu sudah memberikan kecintaan dalam berjalan, maka 1.000.000 kilometer pun tak terasa. Amin dia. Dahaga tetap, tapi kecintaan sudah ada. Letih, lelah dan sebagainya tetap dirasakan luar biasa. Tapi kecintaan menghapus semua. Sifat letih, sifat dahaga, sifat segalanya. Amin deh. Mana mungkin terjadi sebagaimana anak katakan tadi kalau belum ada kecintaan. Kecintaan ini nggak bisa didapat oleh siapa manusianya. Bayangkan ada seorang guru yang betul guru itu lebih dulu sudah menyertai ajaran agamanya. Kalau guru sudah menyertai ajaran agamanya, maka mau tidak mau dengan ilmu yang ada dia sampaikan sesuatunya dengan penuh kecintaan. Dalam pelatihan itulah dibentuk cinta dan cinta. Dalam pelatihan itu dibentuk oleh guru cinta dan cinta sehingga masing-masing bisa merasakan alhamdulillah itulah sentuhan cinta Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada dalam majelis ilmunya. Sebab guru itu sudah terbentuk hati jiwanya, rohnya dalam kecintaan kepada agamanya. Jadi waktu dia mengajar, dia membimbing, dia ceramah, dia khutbah, ya sebetulnya semua bentukan-bentukan. Di berat bangunan tuh konstruksi bangunannya begitu. Sebelum dipleser, sebelum diberikan batu, dia sudah bentuk dulu konstruksi bangunan sekian. Berjalan tuh pekerjaan dengan adanya batu, semen, pasir, kayu tuh dalam sebuah bangunan. Tapi kalau sekadar dia menyebutkan konstruksi bangunan dan atau yang menyebutkan sebuah rumah numpang banyak yang adil deh. Tadi ada kata jago tanya tak emang Allah pelihara kita kok ngeluarin misal nggak ada di otak nggak ada di hati keluar tapi karena orang pandai sedang iya sebagai apa usah katakan tadi gitu itu kan secara transparan gitu ya. Kelamaan ngobrol, lupa lagi. Mau coba ngulang, tidak ada. Enggak, Pak Ustaz, tolong. Ini yang saya nggak ngerti. Tidak. Ada sesuatu yang boleh saya jelaskan secara rinci. Ada sesuatu yang merupakan rahasia yang nggak boleh diketahui. Selesai. Oke. Bertiga ngobrol ya ada. Ada tentara. Wah, Pak Ustaz, ini. Tadi bicara urusan tugas, ini bicara soal pribadi. Maaf kalau saya kurang ajar. Enggak. Saya disuruh ini tenang, bilang nih. Akhirnya kopi bagi 3. Jadi ya gelas. Disuruh bikin 3, dibikin 2 gelas. Kopi Anda tinggal seberapa. Ya gimana caranya nih? Begitu. Ambil berkah. Wah, Anda ngambil berkah. Jadi kopi dia yang betul, kalau kopi Anda. Salah satu ambil berkah. Orang yang ambil berkah bukan juga lo ambil. Orang ambil berkah. Ya, kalau belum diminum baru itu bukan ambil berkah. Orang baru gue. Sampai 3 jam.
Sampai 3 jam bayangkan. Kita jelaskan ketika majelis. Termasuk kalau baru kata cantum ini. Ya, di Qadim 0504 ya, sampai ke Kodam ya, sampai ke tingkatan Panglima itu terdaftar ya. Semua jamaah Majelis Taklim Anak itu artinya tempat-tempat di mana mengajar terdaftar. Itu yang dicoret hanya bedari. Bidayatul Hidayah sudah nggak terdaftar lagi dicoret. Hah? Udah jauh kan deh, duduk apa? Tidak ada Majelis Taklim Anak nggak ada lebih dari itu. Jauh ya, ini apa nak jauh habis. Kalau jauh Allah tak ada. Orang mau mikir bagaimana? Habis matang ini. Al-amru ilallah. Urusan sesuatunya sama Allah Ta'ala. Hati tetap berdoa untuk muslimin. Punya apapun. Orang. Ria. Ya, orang-orang baik mau. Di antara sekian doanya kembalinya kepada muslimin muslimat. Baik yang hidup maupun yang telah rahmatullah. Lebih baik manusia itu tingkat derajatnya. Dia memaafkan segala kesalahan manusia. Meskipun fitnah dan sesuatunya. Terus semakin baik. Kalau kita entar dulu. Aku nggak mau semakin baik. Aku nggak mau. Yang normal-normal aja. Yang wajar-wajar aja. Kalau kita pengen jadi manusia terbaik, apaannya? Mobil kita belum sampai di orang kita tepat. Mobil kita belum sempat berhenti kita turun di orang tabrak. Kita pengen jadi manusia terbaik, entar dulu. Pengen jadi orang baik aja, orang deh. Kita belum kuat deh, ya, belum kuat. Kok disuruh ngurusin rumah yang bakal kupingnya susah, kita jadi terbaik. Ada rahmatnya, kita bilang enak lah gitu, ngobrol dong, ngobrol. Sampai mulai ngajar. Udah setengah 10 biarin aja, kalau belum jam 12.05 jangan mulai. Aduh ya Allah. Jadi insya Allah ya usah begini enggak. Sampai di Abi Hamid atau terus saya berlagak undang-undang nanti. Itu ya. In aradtumul maji, jika Anda berkehendak datang, lakumul fadl, kemuliaan buat Anda. Anda mau datang, kemuliaan buat Anda, keberkahan milik Anda. Jika Anda nggak berharap sesuatu datang dan beroleh sesuatu dari Allah Taala dan Rasulnya, itulah urusan Anda. Anda punya juga kan begitu. Anda berkehendak sesuatunya yang membaik, wa insyaallah fiddin wa dunya wal akhirah, lakumul maji datang. Enggak berkehendak sesuatu karena memandang hal itu sesuatu yang urusan Anda. Jalan. Kalau Anda masa-masa datang, sepertinya Anda berharap sesuatu. Enggak ya Allah, iblis menggoda. Bahkan iblis ngajar Anda dendam kepada jamaah yang enggak datang. Coret orang-orang yang enggak datang. Kemudian yang enggak membantu, coret. Dan iblis ngajar Anda sejauh itu. Coret. Saat guru dalam keadaan membutuhkan sesuatu, Anda lupakan segala sesuatunya. Dan itu dibenarkan sama agama. Dibenarkan. Apa itu? Rasulullah diomel dengan Allah Ta'ala. Iblis ajarannya begitu. Oh iya, ajaran. Coret. Apalagi yang membantu coret untuk tahun depan, atau untuk pengajian selanjutnya. Tidak boleh ada manusia yang Anda kenal sementara nggak memberikan dukungan atau tidak. Coret keluar Anda, berhenti. Itu iblis ajaran dendam menjauh iblis. Terbuka mohon. Iblis ajaran dendam itu. Itu kok mau ambil untung. Terserah ya enggak. Apa yang ngambil untung manusia atau untung lu sembuh gue? Kan begitu. Iblis ngajarin Anda begitu. Nah kalau kita tidak pernah hubungan sama Allah Ta'ala dalam bentuk qalbiyah hati, sampai kapan Allah Ta'ala pelihara kita iblis berbuat sejauh itu untuk kita ngajak dendam kepada semua jamaah kita yang enggak membantu, yang enggak ada datang. Sampai kapan itu ketulungan? Sampai kapan? Lihat, itu udah main hati. Gimana kok bicara agama Anda tapi hati? Ahlun nar, ahli neraka. Itu bicara pribadi, urusan hati kita. Gimana kalau agama yang bicara? Dalam kebenaran mereka yang mendengar tapi hati. Ahli neraka, tunggu paling tinggi 72 tahun mati. Udah paling tinggi, gak habis. Udah paling tinggi tahun lu bilang udah paling tinggi 72. Itu aja, karena lu berapa? 49, tungguin aja. Itu udah paling tinggi. Yang itu udah paling tinggi, gak ada lagi yang lebih tinggi. Udah paling tinggi, tak habis. Ya, kepada Allah. Yang berada kan jam 10. Waduh, bagaimana ya Rob? Bergantung ya Rob kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Ini Anda punya mic udah mulai ada perbedaan. Demi Anda bukan ya? Kok terjadi perbedaan? Hah? Biasanya kok itemnya cakep gitu. Sepertinya kayak ada yang kurang nih Gus nih. Anda punya mic nggak begini nih. Apaan nih? Udah biarin dulu. Anda punya mic perasaan nggak begini sepertinya. Kok jarang-jarang gitu Gus. Apaan yang kurang? Nah kan? Anda tahu? Ini apaan yang kurang nih? Kemana respon? Oh coba sendiri. Minta aja Semen Putih Bang Mama. Jadilah Anda manusia yang cerdas, tangkas, jeli, waspada. Jadilah Anda manusia. Itu orang mukmin itu jago-jago. Anda berani mengatakan orang mukmin manusia yang bisa cerdas. Iya. Sesuatu yang terjadi perubahan jangan nampak di mata yang jelas. Sedikit mencong nampak. Apa ini? Siapa ini? Begitu. Namanya ketakar satu lagi Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah, taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وفاة أروع أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين وأولياء الصالحين وجميع المؤمنين وجميع الله يعمل الله يعوان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه واستذلوا به حماه تنصروا نصرا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب واتعوه ولبوا تنصروا نصرا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي حكموا قيد الأعادي هو الإسلام ينادي وعملوا لله الباري إننا جند محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم هذه رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خيرا بضاعة أمر للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن بعد. Alhamdulillah, meskipun sudah jam 10 kurang 20, tapi biar 2 jam kita ambil berkah sebab ini ilmu. Menyambung pagi pengajian 2 mingguan dan ini insya Allah sampai arah minggu pengajian 2 mingguan yang ke-40. Tepatnya sekarang tanggal berapa? 19 sekarang. 10 Desember tahun 96. Bagaimana pengajian 2 minggu yang lalu tentang hubungan rumah tangga? Begitu dan begitu. Sehingga berkah ilmu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Berkah ulama-ulama ulia solihin di antara mereka Al-Imam Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Tahulah kita siapa diri kita yang sebenarnya dalam masyarakat terkecil, yakni sebuah rumah tangga. Sehingga dengan tahu bahwa kita adalah kepala rumah tangga, di mana rumah tangga adalah kelompok masyarakat terkecil, berarti kita pun punya istri, punya anak. Bagaimana harus berbuat kepada istri dan bagaimana istri harus berbuat kepada suami. Bagaimana hasil hubungan suami istri, itulah anak-anak Anda sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau nggak tahu agama, ya tunggu nasib. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Begitu. Yang terakhir, ya, bahwa wanita-wanita itu, ya, fa innama hunna awanin ay asyirat indakum.
yang para istri itu adalah merupakan tawanan di sisi kamu, berarti ya harus diperlakukan dengan baik. Sekalipun demikian perlakuan seorang suami kepada istri harus baik, maka tetap namanya seorang tawanan tidak bisa berbuat bebas di dalam sebuah tahanan. Agama punya pengaturan, bukan Habib yang punya anjuran, bukan yang kiai atau mu'alim yang punya tatanan dalam urusan rumah tangga, bukan. Semua itulah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah, yang dijabarkan secara detail oleh ulama-ulama para waliullah. Ya tahu, itu nggak ada agama membawa manusia celaka, nggak ada ajaran Islam membuat manusia sengsara, tak ada sesuatu yang merugikan umat manusia, sebab umat manusia adalah hamba Allah Ta'ala. Allah telah berikan aturan dan tata cara untuk hambanya, berarti untuk makhluknya. Dia tahu cara-cara untuk membenahi makhluknya, sehingga makhluk yang menuruti tata cara ilahi didapati kebahagiaan baik dunia ataupun akhirat. Hanya orang sekarang maklum ya, orang sekarang yang namanya bahagia dunia tuh uang dan uang, harta dan harta. Dia lupa harta yang dia kejar akhirnya bawa ke neraka. Neraka dunianya sudah jelas gimana, neraka akhirat. Ente lihat deh orang-orang yang makmur rezeki di atas makmur, atau baru separuh bawa makmur, meninggalkan agama. Ente lihat akhirnya semua penderitaan. Kalau ente seorang yang Allah pelihara bawa agama. Sebab penilaian tadi semua agama. Kalau ente betul Allah pelihara kenal agama, melaksanakan ajaran agama, kemudian ente lihat orang muslim ya berharta tapi nggak bersedih karena agama, akhirnya kekayaan yang dimilikinya toh membawa malapetaka sebelum kematiannya. Ente buktiin deh. Masa ini nggak bisa bukti? Nggak bisa Allah Ta'ala bukakan ente punya mata? Alhamdulillah ya Allah, jangan jadikan aku seperti mereka. Alhamdulillah. Oh gitu, mari ya. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah min dzalik, Allah subhanahu. Tuhan ini mohon ya Rabb, matikan aku kalau berpikir untuk itu, matikan aku kalau berpikir sejauh itu, matikan aku kalau sudah ada upaya ya mengarah kepada urusan dunia dan dunia, ya Rabb, matikan aku. Anda pribadi, antum jangan begitu deh, jangan begitu. Sebab ibarat sesuatunya, melihat antum boleh dianggap tuh 90% dan 90%, ya masih gimana soalnya masih membutuhkan dunia. Udah ada yang punya jiwa semacam tadi, dunia datang dengan sendirinya. Punya jiwa semacam tadi datang dengan sendirinya. Kamu tahu. Kalau antum percaya dan yakin penuh dengan doa yang diberikan, itu doa itu kunci-kunci harta karun ente. Doa yang dikata kunci-kunci harta karun ente. Seperti karena wallahu a'lam, niatnya sih dunia. Doa yang masya Allah diniatkan dunia. Padahal Allah Ta'ala membenci dunia dan orang-orang dunia. Kalau itu doa dikatakan mulia, kunci harta karun. Berarti Allah Ta'ala urusannya yang bisa membuka dan sesuatunya. Ya, sedangkan dunia itu adalah murka Allah Ta'ala sejak diciptakan. Allah Ta'ala tidak pernah tengok dunia dan isinya sejak Allah Ta'ala ciptakan. Bahkan Allah Ta'ala murka sekali kepada dunia dan orang-orang dunia. Sementara doa yang Allah Ta'ala berikan begitu dan begitu dari Rasulullah, dari sahabat, dari para wali Allah, manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala untuk membantu muslimin dalam kehidupannya di alam dunia. Bukan dunianya diurusin, membantu kehidupan muslimin di alam dunia. Sebab muslimin itu ya berbuat melalui jalur agama. Dari rahmat Allah Ta'ala melalui doa Rasulullah, doa sahabat, doa istri para sahabat, doa sampai doa wali Allah begitu ulama-ulama itu ya, untuk tuh sebagai rahmat dari Allah Ta'ala buat muslimin melalui tangan-tangan orang-orang mulia. Tuh, paham tuh? Maria. Jadi ibarat orang susah dalam kehidupan, rahmat Allah Ta'ala tetap merata. Kan begitu. Dengan adanya orang-orang pilihan Allah Ta'ala, mereka dengan mudah menyampaikan doa kepada Allah Ta'ala. Dirasakan doa-doanya itu manfaat dirinya, berarti kemanfaatan itu untuk semua. Satu di antaranya itu Anda beri antum gitu. Dan apa? Anda tahu antum nggak semua orang ada. Kan begitu. Bisa dengar itu. Ya Allah, gimana caranya ya Allah? Aku punya jamaah, umumnya orang nggak punya. Kan begitu. Tapi mengingat mereka juga ada dalam dakwah Rasulullah, di mana pengertian dakwah Rasulullah, Anda bawa ilmu agama. Mereka adalah termasuk orang yang hidupkan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena itu aku berikan mereka doa, dan secara terang-terangan atau tidak, tetap aku berdoa untuk mereka, ya Allah. Gimana baiknya? Tolong. Kalau terus susah begitu, mungkin
Anda mati, ente nggak pernah tahu. Anda masih hidup, ente nggak bisa tolongin. Gimana kalau sudah mati? Anda berikan doa, udah bawa doa. Tapi ingat, itu doa punya orang-orang mulia di Allah Ta'ala. Berarti dengan doa tadi diharapkan ente bangkit dari urusan dunia ente untuk mengarah kepada jalan kemuliaan. Tidak jalan kemuliaan bagi hamba Allah Ta'ala yang namanya orang muslim, maka dia berpijak kepada ajaran agama. Kembalinya sesuatu kenikmatan dan upayanya di alam dunia untuk dirinya dan agamanya. Tapi apa boleh buat? Boleh sesuatu hanya dunia. Kira-kira akhirnya. Itu yang dibilang rontok dari anak ahli neraka. Oh, bisa dimoti maksudnya ente. Bisa dimoti itu. Kartu, kartu orang pangkat, surat dari memo orang pangkat untuk meluruskan upaya ente jalan ke sana kemari. Kalau ada gangguan, ada pemeriksaan. Kalau ada gangguan, boleh pemeriksaan. Lihat, ente cukup menunjuk memperlihatkan memo dari orang-orang terhormat di alam dunia dan dalam sebuah negara. Tapi apabila memo ini disalahgunakan untuk merampok, disalahgunakan untuk menguruk harta masyarakat, ya. Terjadi keributan, ente sodorkan memo, tapi itu suatu kesalahan. Apa akibat ente terhadap orang pangkat yang memberikan memo ente? Tuh misal, apa akibatnya? Murka orang itu luar biasa, toh tetap ente di penjara. Misal. Tapi apa boleh buat? Toh penjara dunia tak pernah kurasakan. Yang ku dapat adalah gede, mata tapi ente bakal di penjara untuk sembarangannya. Maria harusul abad penjara kekal abadi di akhirat. Hati. Justru untuk doa Masya Allah, manfaatkan untuk agama. Artinya, yakin biar baik ya Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kenapa bila Allah Ta'ala urusan dunia ente membaik dan membaik? Kan ibadah enak. Ibadah enak. Mau ngaji ke sana kemari gampang. Mau hadiah grup gampang. Hadiah kepada atau fakir miskinmu mudah. Kasih yatim piatu 500.000 berat. Enak meminta lapang dada. Mengingat rezeki itu bertambah. Berkah doa guru, berkah guru memberikan sesuatu, berkah sesuatu yang ente nggak pernah tahu guru punya usaha. Kan enak kita. Tambah kuat dalam agama ente. Bukan tambah berkurang dan berkurang semangat. Akhirnya toh celaka dan bahaya. Akhirnya buktikan ucapan anak. Buktikan ucapan anak, kalau dibilang buktikan terjadi. Kalau dilanggar. Gak insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Rasul Muhammad Salib. Begitu ya. Sudah itu. Gitu ya, so, sifat tawanan begitu ya. Bebas dalam lingkungannya. Bebas dalam lingkungannya pun harus diperlakukan sebagaimana manusia. Nggak bisa tawanan ya diadakan perilakunya itu ya seperti binatang, nggak boleh. Itu tawanan. Dia tetap dia manusia makan, minum, tidur, bergerak ke sana kemari. Wanita yakni istri pun harus diberi hak semacam tadi. Tapi ingat, dia sebagai tawanan. Yang jadi masalah, merasa tidak dia sebagai tawanan. Ibarat orang penjara, berasa tidak dia ada dalam sebuah kurungan, sebuah penjara. Berasa tidak? Dia tidak punya perasaan kalau dia sebagai orang yang ada dalam kurungan sebuah penjara. Suami pun tidak tahu kalau dia adalah pimpinan atau penjaga pintu dalam sebuah penjara. Nah, dulu yang tidak tahu bebas. Yang lakinya bebas lewat tembok, yang bini lewat dapur. Ada, wah. Sementara itulah kehidupan modern di abad 20 naik ke 29. Udah mampus loh. Sampai habis abad 21 habis mustahil adalah. Ya, kita orang-orang mustahil mengalami abad 21 sampai selesai. Terus berarti umur kita kayak 107 udah gak masuk akal ya. Ya, ini kalau kita tanya umurnya tinggal beberapa hari lagi. Kalau tadi ya gitu umurnya umur donatur. Adalah umur kita 200. Umur donatur tinggal beberapa hari lagi. Ya, tanggal 25 selesai tombok. Jangan hati ya. Jangan hati. Alhamdulillah, Masya Allah, kuwatala billah. Waduh. Kita juga ada bakasan. Kalau antum orang-orang lebih juga ya orang mau orang ada orang sendiri sekedar buat ini ya Allah. Kalau antum dapati manusia seorang wali Allah, kalau antum dapati seorang alim, hadis soleh, ya suruh tuh dia. Suruh tuh orang wali atau alim soleh. Numpang tanya. Oh ya, Pak Alim, Pak Habib. Tapi intinya mesti kenal orang wali itu bukan. Orang alim soleh itu bukan. Jangan asal nanya.
Nah, jangan tanya siapa manusia di Jakarta atau di luar Jakarta. Seorang waliullah dikenal, oh ya, alim soleh dikenal. Numpang tanya Pak Kiai atau Pak Habib, saya berguru sama Habib Alwi bin Abdul Rahman Asyikat begitu di Peteraan Jakarta. Gimana sih dia orangnya? Ya, ngajarnya gitu amat. Ngajarnya benar ya, iya benar. Tapi kok bagaimana? Benar apa yang disampaikan? Katakan sesungguhnya. Gitu. Ya, gitu dong. Ya, lu mau tahu guru lu, jangan lihat guru lu. Tanya orang-orang yang Masya Allah. Nah, sekarang mau tanya orang Masya Allah, siapa? Ente sendiri bukan Masya Allah. Ente sendiri bukan orang Masya Allah, nggak tahu sesuatunya. Kan begitu. Ya, nggak mau dong. Itu kan nggak bagus ngomong begitu. Sebagai bukti itu, jangan doain habis-habisan. Ya, pulang haji di Kuala ke orang berdaki. Pulang haji tanpa suci. Akhirnya kagak mau ngaji. Suci, doa. Sampai ketemu. Tanya ente Rasulullah ya. Bilang Rasulullah, ada guru. Dengan salah seorang yang tahu, katakan nama anak. Kasih tahu ya Rasulullah. Bagaimana cara omongannya? Kasih tahu. Rupanya, iya. Dikasih tahu atau nggak kasih tahu, Allah alam diri-diri dia rahasiakan, mental di dulu. Mental, paham nggak ngomongnya deh? Kan kita berguru yang bangsa Sultan, apa keluarga Rasulullah, ketika kita berhadapan dengan seorang Rasul yang jarang itu ada di alam dunia, yang kita berguru kepada dirinya, satu kebanggaan itu yang ngadepin kakeknya kata-kata. Ini Rasulullah nih. Ya. Makhluk Allah termulia, dunia dan akhirat adalah Nabi Muhammad SAW. Kebetulan di alam dunia aku berguru dengan salah seorang cucunya. Kan begitu. Ketika kita berhadapan ketepatan seorang Rasul, dua kakek dari guru aku. Ngomong biar kolok sebisa-bisanya. Tapi rasa-rasanya belum sempat ngomong, Allah Ta'ala geser. Gak ketemu lagi mana. Ini deh. Jangan tahu rahasia di balik ucapan anak ya. Maksudnya dari, karena ini kalau udah ngomong begitu kan berarti kebaca kita punya hati sama anak. Ya, kebaca. Tuh, gua tekan lu, gua pantek. Ayo, berhadapan sama orang-orang di luar. Tanya. Cari lo susah-susah. Tanya Rasulullah langsung. Hadapi Rasulullah sana. Di magamnya. Ngomong dia benar Rasulullah ya. Allah. Rupanya memang hati enggak sebagaimana harapan cucunya. Lihat dalam membina ilmu. Ya, mau ngadu, enggak bisa. Mentah dari pintu. Kalau ketemu. Durhakanya. Putus semuanya. Ya, di dunianya sudah nyata. Anda sudah putus hubungan. Sedangkan cucu Rasulullah itu adalah merupakan melihat ranting-ranting dan sebuah pohon. Itu. Ibarat akarnya menjalar. Sampai kapan buah itu lepas dari akarnya dia akan tumbuh. Sampai kapan nggak bisa dikatakan ini buah tersendiri sementara akar dahan rantingnya sudah tidak bisa. Buah dengan pohonnya harus menyatu. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa juga mau gini-gini ya. Itu dia rendah. Emang kita tawanan. Ya rendah mau tawanan deh. Ya mau bangga-bangga di dunia yang sementara deh. Mau nikmati dunia deh yang gak lama lagi ya ente. Ya Allah. Gak seharusnya habis dari dalam. Iya. Atau Allah telah habiskan dari atas. Sampai jatuh ke dalam. Imma gempa wa illa cilaka wa illa na'udzubillah min dzalika semua-semua. Oh, jangan berlindung sama Allah Ta'ala. Kalau bejat hati, ini dari haram. Bejat hati dari haram-haram yang dimakan. Oh iya, haram-haram yang dimakan. Kalau orang bejat hati itu busuk hati, haram-haram kerjaannya sehari-hari. Yang dimakan juga haram-haram. Sehingga dalam majlis ilmu pun haram-haram yang dimakan. Hati-hati deh. Hati-hati. Pernah ada orang ngomong aneh gini-gini. Ada orang ngadu ame, Al-Habib Umar bin Khattab Al-Abbas. Dia aja daripada nggak mau. Bukan dia ini yang nggak mau, ilmunya nggak mau menjadi dia. Bukan tuh orang yang nggak mau ilmu, ilmunya nggak mau. Jawabannya. Bukan tuh orang diajarin ambil ilmu agama nggak mau, bukan. Ilmunya nggak mau menjadi dia. Lebih kejam lagi. Ilmunya nggak mau, berarti kalau dia ilmu nggak mau, ilmu kan jannah, surga. Kalau surganya udah nggak mau menjadi dia. Gimana itu? Ilmu Allah Ta'ala kan surga ente. Dia tidak surga tanpa ilmu semacam ini. Ilmunya ini udah gak mau sama orang-orang. Lebih kejam lagi artinya. Kita ngomong, ya Allah susah banget orang diajar ilmu ya Allah. Itu Allah. Kok cara membanyak haram-haramnya.
Kebanyakan haram tambah jauh, sebenarnya tambah kuat haramnya tambah jauh. Maksudnya ilmu, anti majelis ilmu ya apa? Apakah saya ilmu? Majelis ilmu yang betul membenahi diri ente itu majelis ilmu Allah Taala, majelis ilmu Rasul begitu. Kan begitu? Ya. Kalau kita bilang haram-haram, syariat yang ngasih tahu. Karena kalau ngomong syariat agama begitu. Oh ya, Umar pernah dalam satu persoalan ada ngambil ini. Gimana sih orang-orang mau saya mau jadi ilmunya itu saya mau juga gak mau. Bukan orang yang nggak mau ilmu, ilmunya udah nggak mau, ilmunya sendiri udah nggak mau itu orang. Oh, berarti lebih kejemah gitu ngomong kan ilmunya udah nggak mau, ilmunya udah nggak mau. Kan untuk umum orang udah menerima ilmu, tapi kok ilmunya nggak mau? Tapi kapan orang selamat dari ilmu? Sedangkan surga itu ilmu, itu surga ilmu biar tahu ini. Ilmu. Jadi dah, itu bisa ngedoain muslimin muslimat begitu. Kalau kita doain saudara sendiri itu angkat buat kita. Terus ini kita, terus, sudah selesai, ya. Laisa aisya'nu tamliku minhum syai'an ghaira dzalika al-khairi illa an ya'tina bi fahilatin ay nusuzin mubayyinatin ay zahiratin bi an zaharat amaratuhu. Setelah Rasul mengatakan dalam haji wadahnya begitu, ya, ada wastausu bin nisa'i khaira fa innama hiya awanin ay asiratu indakum. Ya, fa innama udah selesai. Laisa aisya'nu tamlikuna minhum syai'an ghaira dzalika ya illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinatin. Selesai. Yang keadaannya itu, setelah Nabi ngomong begitu, yang mereka itu para wanita adalah kawanan di sisi engkau, yang tiada jadi keadaan lain, ya, tamlikuna minhum syai'an. Ente nggak punya hak apa-apa, sama perempuan, sama istri, ya, ghaira dzalik selain itu. Jadi selain membimbing, merawat, mendidik, memelihara, menjaga, sesuatunya itu tanggung jawab ente, nggak lebih. Itu berarti ngegaspol kalau boleh. Ya, mencorokin rendang atau kena kompor, jangan. Ya, suruh nimbak kayak gantungan, kayak tantang kotak, jangan. Laisa aisya'nu tamlikuna minhum, ya, syai'an ghaira dzalik. Jadi kewajiban ente itu sebagaimana seorang tawanan, bagaimana diberi pelayanan yang baik, makannya, minumnya, tidurnya, kebersihannya, perawatannya, kesehatannya, tuh tugas pria kepada istri begitu kata Rasulullah SAW. Tuh, jangan nanti. Tuh tugas pria tuh, ya, bukan pria tuh. Saya kata pria tuh untuk kata kan ini. Ya, kewajiban para suami itu begitu sama istri, merawat, mendidik, menjaga, memelihara dari sisi yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga. Tuh kata Rasulullah SAW. Nggak ada lagi nih, nggak punya hak lain. Ya, nyuci, ngepel dari ujung dapur sampai ujung kolom. Dari ujung dapur aja, bukan hak ente begitu. Itu nggak punya kewajiban selain dari yang Nabi katakan tuh, ente nggak punya hak apa-apa dalam urusan lain kecuali hak ente kepada istri itu, ya, menjaga, memelihara, merawat dan sebagainya. Tuh, bukan disuruh ulah. Karet ditumpuk suruh mau dibikin lembut, karet itu bukan disuruh begitu. Tuh Rasulullah punya ajaran. Mari ya, ini kalau begitu laki menunggu perempuan girang. Tuh, mau hidup dari minggu kemarin dong ngomong begitu. Jadi kita nggak begitu gerak. Bodoh, agama buat semua. Jadi kena suami, kena istri. Agama nggak ada yang berat lain deh. Agama Islam itu ajaran syariat Rasulullah SAW. Nggak ada yang berat lain. Banyak pun itu loh laki. Oh, begitu katakan bini dok. Kenapa kok bini Rasul katakan demikian? Berarti kan laki parah ente. Parah. Agama yang kasih tahu tata caranya. Kalau anda manusia beragama, kita kebanyakan naudzubillah min dzalik. Kalau kepukul sakit hati kepada yang menjelaskan agama. Tapi ketika dia terangkat sesuatunya, dia puji baru teguru enak, benar, dia nerima. Kau yang kemarin siapa apaan? Itulah sifat kemunafikan. Itulah sifat kemunafikan. Jadi badannya di surga separuh, ya, kakinya di neraka separuh. Jadi pusar ke atas surga, pusar ke bawah neraka. Numpang tanya. Ya, numpang tanya. Setengah badan inti orang kasih nasi dengan makanan atau santapan yang nikmat, tapi di bawah pusar ke bawah inti orang bakar pakai rokok. Numpang tanya, makanan apa yang dirasain enak? Meskipun ya pusar ke atas pakai hati, tapi kaki inti disuruh pakai apa? Pakai rokok minggu.
Jinggo. Ayo jawab. Jawab, ayo. Enakan yang mana tuh? Enakan kembali makan dibakar-bakar atau bagaimana? Berarti dusta orang berbuat begitu. Bohong tuh orang bisa begitu. Oh iya. Ketika sesuatu tadi terasa dirinya, ini baru asik. Tapi ketika sesuatu tadi merasakan beban dan sesuatu bagaimana, apa begitu? Tuh, misal orang pusar ke atas, dia makan makanan yang nikmat, pusar ke bawah, ada dalam pembakaran. Tuh. Lu tanya, apa yang dirasain nikmat? Itu gambaran orang yang nerima syariat Islam. Yang enak, oke. Yang gak enak, tar dulu. Bongkar ya, pasang no. Kalau bongkar ya, pasang no. Lu tanya, apa yang dimanfaatin sepeda motor? Paham gak ente? Ya, waktu bongkar ya. Kita ngomongnya lihat ngomong tadi ya. Gak jadi. Ya, agama. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaallah, wa ta'ala billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda mohon maaf, mohon riba ini. Ya, mohon maaf, mohon riba. Ya. Amin, itu mohon maaf, mohon riba. Anda juga dalam menjelaskan sesuatu tuh, ya, meskipun yang berkaitan dengan darah Rasulullah SAW, ya, mohon maaf, mohon riba, sama ini nggak ada bangga ini. Oh, justru dibalik takut, ya Allah. Allah, pakai syukur ya alhamdulillah ya Allah. Tapi tetap nggak mengandalkan jaminan Allah Taala melalui darahnya Rasulullah. Haram ada yang ngandelin wah haram. Sifat mengandalkan sama tidak ada. Wah waduh haram tuh mana itu begitu kan? Ngandelin itu darah Rasulullah nanti begitu di hari kiamat. Haram sama anak ngandelin. Tapi syukur Allah Taala ada wal wajib. Alhamdulillah. Syukur lah wajib, tapi sengaja ngajak ngandelin gitu sebagai tameng, sebagai perisai dari anak nanti kalau mati sampai ibadah masa haram ngandelin gituan. Sifat mengandalkan berarti punya sandaran. Yang sandaran tadi ini salah gunakan sebagaimana memo yang terhormat dari orang terhormat di dunia. Ya ini salah gunakan untuk merampok atau untuk ribut. Udah ini dalam kezaliman. Paham itu misal. Itu dalam kezaliman pengen menang justru bawa demo orang-orang terkemuka di sebuah negara. Itu hukumnya zalim. Nah untuk bilang dari sama begitu. Jangan tahu manusia itu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. Alhamdulillah sekali buka pas pelajaran yang dulu 3 minggu yang lalu yang masalah manusia ada 4 perkara. Kan dulu baru 1 2 pas buka alhamdulillah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa taraji. Menyambung kembali ya, penjelasan dari Al-Imam ya, Al-Alimul Allamah Mudagik Al-Fahamah dari Syekh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, sebagaimana 3 minggu yang atau 4 minggu yang lalu pernah, yang 4 minggu berarti 4 kali 2 minggu yang lalu kurang lebihnya pernah Anda jelaskan bahwa diri kamu itu ya sebagai seorang muslim itu ada dalam 4 perkara. Yang pertama begitu itu sudah orang-orang yang mulia Allah Ta'ala tuh ada 4 macam. Yang pertama begitu, boleh. Yang kedua begitu, boleh. Sekarang yang ketiga. Mudah-mudahan kita masuk yang ketiga. Masuk ke 2, 3, 4 ya Rob dah. Itu 1 enggak deh, udah mustahil deh. Ya, kita ini hidup sekarang ini, ya. Terutama yang sudah usia gimana ya, usia 50 tahun rasanya nggak bisa dapat pangkat pertama.
Kemarin punya orang tua mengatakan, ya, kita pangkat pertama dengan apa? Pangkat kedua dengan apa? Perasaan gitu. Pangkat tiga pangkat empat tuh. Lihat. Ini pangkat ketiga apa bagaimana? Ini kita perlu pangkat terakhir nih. Kalau udah pangkat terakhir kita enggak. Ya, kita ini hidup sekarang ini, ya, terutama yang sudah usia gimana ya, usia 50 tahun rasanya nggak bisa dapat pangkat pertama. Kalau ada punya orang tua mengatakan, ya, kita pangkat pertama dengan apa? Pangkat kedua dengan apa? Perasaan gitu. Pangkat tiga pangkat empat tuh. Lihat. Ini pangkat ketiga apa bagaimana? Ini kita udah pangkat terakhir nih. Kalau udah pangkat terakhir kita nggak bisa raih, udah nggak punya apa-apa lagi deh. Aja udah habis harapan ente. Hidup di dunia bagi seorang muslim tuh, lihat pangkat pertama udah nggak bisa dapat. Ini pangkat sahabat tuh dengan upayanya nggak dapat. Pangkat tabiin udah mustahil. Lihat. Pangkat ulama amilin, solihin yang masya Allah itu udah nggak ada begitu kan? Nggak ada. Perasaannya pangkat keempat kita terakhir nih. Udah terakhir penghabisan. Ibarat kelas sampai kelas 4. Kalau sampai kelas 1, 2, 3 itu udah mustahil dapati, maka ini kelas terakhir kita hidup nih. Kalau kelas terakhir sudah tidak ada upaya, nggak ada kesadaran untuk meraih nilai atau kelas 4, udah habis nggak ada lagi. Udah habis nggak ada kelas 5 lagi udah kali. Ini penghabisan. Perasaan ada yang orang tua tuh. Kelas terakhir, kelas 4 udah habis kayak gitu nih. Ini kita nih kelas 4 katanya, kelas terakhir. Udah nggak ada lagi. Kalau yang pikir-pikir benar Nabi memang ada manfaat dalam memberikan ketentuan kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jangan coba ke nomor 5. Walaupun berkomis dalam patah halik atau patah halak. Kalau kelas 4 nanti nggak dapati, bas, janganlah Anda jadi manusia yang beragama Islam. Jadi kesempatan terakhir nih abad 20 nih, dari ya orang udah masuk begini gitu keadaan sudah masya Allah nak bilang kalau nggak buru-buru kembali kepada syariat Islam, ya cari guru yang baik, dasarnya ilmunya ada dan sesuatunya pandangan yang berdasarkan kitab orang-orang soleh, nggak dapat yang bisa-bisaan, pas inti nggak dapat apa-apa dalam dunia untuk inti dapat sesuatu di akhirat kelak yang gambarannya sudah ada di dunia. Kan apa yang akan dialami oleh ahli-ahli neraka, kan Allah Taala sudah perjelas dalam Al-Quran. Ya, dirinci oleh hadis Rasulullah. Oh iya, dijabarkan panjang lebar oleh ulama-ulama dan waliullah. Udah ada deh. Udah ada. Cuman bagaimana surga dan bagaimana neraka emang udah ketahuan. Iya, surga itu ya nggak bisa terlintas dalam akal pikiran manusia. Aku nikmatin surga udah nggak ada. Wala khatara ala qalbi basar. Wala khatara ala qalbi basar. Nggak terlintas tuh kenikmatan surga dan nggak ada. Ya, neraka juga nggak ada dalam pikiran manusia. Ya, sifat ahli neraka dengan siksa-siksa yang berjuta ragam dijelaskan oleh waliullah, oleh ulama-ulama Allah Ta'ala. Begitu. Kalau sesuatu yang sudah jelas di kelas 4 itu sudah diberitahu sejauh itu, nggak ada upaya gimana cara-caranya, itu udah nggak punya apa-apa lagi, udah nggak punya kelas lagi, udah ya. Udah punya kelas lagi. Gimana orang yang mau sekolah kelas sudah tiada atau kelasnya ada, sudah pintu tertutup. Gimana tuh? Menang pakai seragam aja deh. Dari jam 7 berangkat naik mobil pakai sekolahan sambil naik kelas sudah tertutup sehari-hari, tapi berasa bangga bahwa itu seorang pelajar dengan seragam yang ada. Hebat. Siapa yang bisa kenali guru-guru kelas dan murid-murid yang ada dalam sebuah kelas yang bisa mengenali bahwa mereka bukan para pelajar, tapi tetap seragamnya belajar. Sumpah lain mungkin memandang Anda seorang pelajar, tapi guru dan kelas dimaksud jelas mengetahui yang Anda bukan pelajar. Keluar dari kata pelajar. Amin tuh misal. Alhamdulillah, insyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Tapi tetap kebanggaan dan sesuatunya, masya Allah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nah, sepertinya gila kok bilang. Udah terakhir tuh ya. Lakan sayuh doyan. Hada in kunta aliman. Ya udah deh, ya. Wa amma in kunta muta'aliman fal afdal an tasrifa awqataka fi talab al-ilm an-nafi' fi din. Haythu yashtaghil al-'alimu bil ibadah wa bi nasahih, haythu yashtaghil al-'alim bit tasnif. Jadi mana sifat orang yang berilmu, ya, selalu menyampaikan sesuatunya baik nasihat, pandangan ataupun ilmu kepada manusia itu kira orang berilmu. Orang berilmu begitu selalu, ya, ngobrolnya ilmu, omelannya betul. Kalau kita diajar ilmu, jadi tahu untuk omelan bersemikan ilmu. Kalau kita kumpul di majelis ilmu betul dapat ilmu dari orang-orang yang menyampaikan ilmu. Waktu dapat omelan dari manapun, orang yang biasa ada dalam pelatihan, lihat. Dalam pelatihan, ketika dapat omelan-omelan, omelan tadi bersedikan latihan-latihan. Kalau dia kumpul di majelis ilmu untuk menuntut ilmu, sehingga dengar omelan dari siapapun manusianya, ya, omelan benar tapi bersendikan ilmu. Tahu ente, tahu tuh orang berilmu tahu ente. Aku nggak tahu kemana ente. Tahu kok ente. Kayak ada bilang di mana ya Allah. Kalau orang itu tukang ngaji 17 tahun, udah dengerin pengajian doang 17 tahun, waktu gua ngomong pada paham tuh. Wah, omongan aneh semua berkaitan dalam urusan ilmu. Tapi ya kok 17 tahun ya anak ngaji ke sana kemari dengan nasihat pagi siang sore malam. Waktu ada bicara dalam urusan ilmu, kok pada kagak tahu. Oh, kesian. Kok gitu pada ngapain? Oh, pada bancakan. Bancakan, ngajinya wajib bancakan. Ada berkah. Udah gak tahu sesuatu. Fatihah berkah. Cerita yang enak berkah. Apa teknik? Na'udzubillah min dzalik. Ahlul faqr, orang lapar. Jangan, kalau sudah kenal anak jangan tahan itu punya perut dalam kemuliaan. Ya, kurang-kurang dikit alhamdulillah. Aku enggak pernah melatih diri untuk kenyang. Iya, kita cari rezeki capek-capek. Inilah kehendak ilahi, enggak pernah sia-sia. Tuh, begitu. Kita ngalamin deh yang udah usia. Yang ngalamin hidup kecil susah. Yang ngalamin hidup kecil susah. Ada yang ngalamin hidup kecil susah. Orang tua anda mampu. Tapi anda hidup anda susah. Deh ngalamin tuh gitu-gituan. Sehingga kapan waktu sampai anak lebih rezeki makmur rezeki. Tetap aku orang susah. Nggak ada bangga. Nggak ada sombong. Kadang begitu aja. Nggak bisa apa-apa. Oh iya. Wah, alhamdulillah. Terus tahan biar gimana kayak cara tahan pokok jangan agak betul kan ngomong kita apa terus bisa tahan 7 jam terus kok heran mau megang temen jadi megang perempuan aduh betul pas deh selamat gitu ya ada orang berilmu ya dia punya pekerjaannya selalu menyampaikan kemanfaatan dan memberikan ilmu pandangan nasihat sekalipun omelannya tetap bersedikan ilmu bagi orang yang tahu ilmu. Nah, di dalam kitab ya, orang berilmu itu ya dia punya upayanya atau punya tugasnya di samping memberikan pengajaran sebagainya atau mengajar nggak bisa karena kesibukan bisa sibuknya dengan mengarang kitab agama yang bakal memimpin manusia baik ilmu apapun juga semata itu ilmu syariat agama orang berilmu itu ngarang kalau nggak punya waktu untuk ngajar biasanya orang tuh nggak sempurna saya pintar ngarang ngajar nggak bisa. Bisa ngajar apaan aja ngarang nggak mampu ya ngarang nggak bisa ngajar nggak bisa ceramahnya jago tukang tipu namanya itu tukang tipu nggak tahu deh ngajar nggak bisa ngajar nggak bisa ngarang nggak bisa tapi ceramahnya jago itulah tukang tipu biar tahu deh terbuka dulu itu tukang tipu biar tahu deh orang berilmu mampu baca kitab. Orang berilmu mampu memimpin umat dengan ilmu yang ada, meskipun sebatas apapun ilmunya dengan kita. Orang berilmu. Ya. Jadi tugas orang berilmu menyampaikan ilmu. Karena masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan, dia menyampaikan ilmu melalui kitab tidak mampu. Tapi dia punya ilmu, dia ngarang kitab, risalah dan sebagainya yang berkenaan dengan ilmu yang dimilikinya. Tapi ada orang ngarang nggak mampu, ngajarnya mampu. Tapi ceramahnya, itulah tukang tipu. Biar tahu tukang tipu. Itu mana omongan itu? Sekarang tukang tipu dijadiin idola. Lu tukang emang sampai tukang tipu. Gak ngerti itu. Ini kan keterangan Imam Nawawi Banten, teman anda kembangkan. Lo kok nggak dikembangkan, itu tetap buta.
Oh, orang berilmu tugasnya menyampaikan ilmu atau ngajar ilmu. Habis. Buta ente, itulah kitab. Itulah kitab. Tuh, begitu aja udah habis. Allah Ta'ala berkembang tuh. Emang punya dari aneh punya dari rumah. Ketemunya pelajaran baru. Tuh, Allah Ta'ala kalau punya ilmu berkembang sudah. Nggak bisa dikatakan semua tapi tidak sama, nggak bisa. Berkembang. Begini, nggak kita pikirin. Kali tidak menemukan dari berubah kakek, emang nggak ada perubahan. Biar tahu tuh omongan. Iya. Tapi Imam Nawawi Banten orang berilmu tugasnya menyampaikan ilmu. Betul. Atau nggak menyampaikan ilmu dalam bentuk kitab-kitab, ya, karena mungkin tidak bisa, dilarang kitab-kitab sumbernya ilmu yang dari kita. Tapi ada juga orang nggak mampu mengajar kitab, nggak mampu mengarang kitab, tapi bisa menyampaikan dakwah agama yang sifatnya ilmu. Itulah jaya dan ciri seorang penilmu. Biar tahu ente. Pokoknya mohon maaf mereka kalau Allah Ta'ala anak punya jamaah orang-orang yang dikubur masjid dari mana, dia punya kupingnya yang tajam, dia peka itu, matanya tajam. Mendengar dengan sendirinya, tahu ya. Nggak usah lu bilangin siapa dia. Gua tahu udah, cukup sudah. Tuh umumnya Allah Ta'ala. Kalau betul orangnya itu sudah terbiasa kumpul di masjid ilmu, anak ngerti dah, nggak kayak dibilangin. Gitu. Alhamdulillah bisa begitu. Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. Atau, aduh, Muhammad kau ini mau bilang lu belum terus lagi pada kurang kan paling ngantuk teh. Nanti malam habis ini malam rebu, film habis malam rebu, film Cinderella kita baca apa kita nempel. Tuh, wakada laulam takun muta'aliman. Tuh, lihat demikian pula kalau itu bukan seorang pelajar. Nomor yang kedua nih, di antara talak di atas oleh orang yang udah nih. Yang ini Rahmat, ya betul. Ya, di antara talak di antara sulah aliman. Kalau ente lihat bukan pelajar, lihat punya niat di hati kepengen jadi orang berilmu. Ya, yang terakhir tuh ya. Walaupun taminal awami, tapi bahkan kalau kamu merasa diri kamu orang awam, orang yang ibadah, rajin, ilmu kagak tahu. Itu ilmu yang pokok-pokok dalam pun tadi Pak, juga nggak tahu. Tapi kalau memang merasa diri itu orang awam, orang nggak pernah berasa orang awam ya. Ada orang awam, iya benar sih aneh malah. Ada berasa orang awam, tapi nggak boleh begitu dong dia. Nah lo, gue berasa diri gue orang awam, tapi nggak boleh dong dia begitu. Nah kalau anda boleh berasa orang awam, anda harus tahu orang-orang berilmu. Makanya anda disuruh oleh Allah Taala dan Rasulnya kumpul di majelis ilmu. Sebab majelis ilmu itu menyampaikan ilmu sehingga awam terangkat angkatnya derajatnya kepada derajat orang berilmu. Nah, apakah walaupun taminal awami, kata Imam Nawawi Banten, kalau ente memang, ya, seorang orang awam merasa ente punya diri memang orang yang nggak banyak tahu soal urusan ibadah kepada Allah Taala dasarnya ilmu, kata Imam Nawawi Banten, sama muslim. Soal abdalu antas lima oqataka fi talabil ilmin nafi'i fid din. Oh, enggak yang hari ini. Fahuduruka majalisil wa'zi wal ilmi afdalu. Maka hadirnya kamu, datangnya kamu, ya membawanya kamu di majlis-majlis ilmu yang yang bersifat ilmu ibadah, fiqh, tauhid, ilmu yang sifatnya nasihat keagamaan. Fahuduruka majalis al-wa'zi wal ilmi, maka keberadaan kamu di majlis-majlis yang bersifat nasihat dan ilmu agama afdalu lebih mulia, lebih utama mistighalika bil awradi wan nawafil, daripada ente menyibukkan diri dalam urusan sembahyang sunat, wirid, zikir. Tahu Anda ya? Kalau itu berapa orang awam, maka hadirnya Anda, membawanya Anda, menyatunya Anda dalam kelompok orang-orang yang ada di majelis ilmu itu, hadir di majelis ilmu ente, ya, hadir majelis ilmu, dia dengerin nasihat agama, dasarnya kita belajar ilmu agama, maka keberadaan kamu dalam urusan tadi lebih mulia, lebih utama ketimbang kamu menyibukin diri kamu dalam urusan bacaan, wirid, zikir, sembahyang sunat dan sejenisnya. Dia tahu ente, itu omongan Imam Nawawi Banten. Begitu ngasih gambaran, berarti dia tahu satu-satunya. Kalau dia berasa, jidat hitam, Quran sehari bisa hatam 7 kali. Emang ada kerjaannya? Ya, ente. Wirid zikir, sunat nggak habis di masjid. Bayang sunat di masjid nggak bisa. Mau ngapain lo nggak sunat bisa berkali-kali? Apa ya? Bayang di rumah. Oh iya, fardu di masjid. Sunat kali ke rumah. Paling ya, dia tak kesononya ini banyak berangkat ke rumah, tidak di masjid. Ya, orang-orang soleh begitu. Tandanya memelihara.
Nah, lihat ente penjelasan orang-orang wali Allah, ulama-ulama Allah Ta'ala. Siapa orang sini? Dan di Indonesia yang mampu menentukan Imam Nawawi Banten dalam ilmu dan sesuatu. Ya. Jadi kenapa nggak kau pakai? Sebab yang lain udah banyak lagi hebat. Itulah akibatnya. Ya, sudah nggak mampu mengajar, nggak mampu mengarang, justru pandai bicara. Itulah penipuan zaman sekarang. Ya tahu, bukan sekarang aja sih. Lihat. Abad 21 naik sampai abad lagi nanti orang udah kadang mau gini-gini masing-masing main apalan menyampaikan dakwah agama itu dia mungkin beton. Tuh mungkin beton ente. Mungkin beton, khutbah ceramah, ilmu kagak, update kagak. Orang yang enggak ilmu enggak sesuatunya berarti bebas dalam bicara. Oh, enggak dipikirin akibatnya. Iya. Tetap abad 21 lebih hebat lagi. Ini ilmu gini nggak laku. Kita aja nih orang seputar sini udah berapa orang sekarang? Udah berapa orang? Emang seputar orang berilmu? Berapa orang awam? Gila. Alhamdulillah. Masjid gua repot-repot udah ada. Iya, udara enak di masjid. Guru gua bagi duit malahan. Ada beberapa orang nolongin. Alhamdulillah kebetulan. Ini sedang nyumbang tuh, habis jadi ngajar sini. Ini sedang bantu-bantuin tuh, habis ngajarin. Wah, udah jadi bantuin lagi. Wah, kata gue ngajar. Kecuali Allah Ta'ala kehendaki. Aneh, harus berangkat. Ya, tunggu. Ada sebagaimana yang pernah dialami oleh bagian manusia lainnya. Bende. Mari ya. Tahu. Mau terus jangan. Tahu kampung sayang nih. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Terus, ya, baru jam 11:05. Jadi pada menonton apa ini apa itu bagaimana sih? Apa ini apa itu ditongkrongin haram. Terus, jangan sih paham nggak maksudnya itu? Coba tak itu orang awam lebih maka hadirnya kamu di majlis-majlis nasihatnya dasarnya ilmu, majlis-majlis ilmu, ya ada lebih mulia lebih utama ketimbang ente menyibukkan waktu-waktu ente dalam urusan wirid, zikir, sunnah. Biar tahu tuh. Alhamdulillah, insyaallah kuwatalah billah. Kama fi hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar, semoga riwayat Allah kepada beliau, anna hudura majlis dzikrin afdalu min salati alfi rak'atin. Yang sesungguhnya hadis Rasulullah yang menyatakan yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, semoga Allah Ta'ala kepada beliau, yang sesungguhnya hadirnya seseorang di majlis dzikir itu majlis ilmu. Majlis zikir itu bukan masih baca-bacaan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itu majlis zikir. La ilaha illallah, ya alimu, ya qadir, ya sami'u, ya basir. Lu ngapain di sini? Gua lagi ngantuk lo datang, tinggal perlu kewasir, biji gua keling-keling. Bukan itu ente, bukan itu. Itu majlis zikir ma'ai ilmin. Majlis zikir majlis ilmu. Oke, ya pada kualat tuh, pada PA waktunya kumpul di majlis zikir. Wah, kepala goyangnya kencang banget. Goyangnya kamu dari perempuan di kanan. Kebaca loh nih gurunya. Iya, tuh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dzar. Begitu anak hudura majlis dzikrin, hadirnya seseorang di majlis ilmu itu afdalu lebih mulia, lebih utama min sholati alfi rak'atin daripada dia sembahyang 1000 rakaat. Dari ujung meter sampai kalender enggak ada orang 1000 rakaat sembahyang dan sebagainya. Dari ujung meter sampai kalender enggak ada. Gampang aja gimana masih berkat. Iya, 26 jam 7 udah mandi jam 8. Belum dengerin wata berita, belum jajalin kopi sama ketupat. Iya, belum nasi ketupat tahir semalam mau cobain lagi. Iya, udah jam 9, ya? Jam 9. Belum wudhu, belum buang-buang air, belum jajalin rokok orang boleh nemu. Rokok berdua apa? Udah jam 11. Jam 11 sampai jam 4 mau 1000 rakaat itu saya nggak mampu. Ya, baru 16 rakaat juga entil deh. Udah jempol kaki itu dua wataknya lain-lain. Ya, dia ada 2 kali entut. Sekarang intinya ajar Allah Ta'ala dan betulnya nggak perlu capek-capek 1000 rakaat. Hadirnya anda di sebuah majlis ilmu yang betul ilmu ya arti ilmu tuh yang tetap menjadikan ente tahu berkah majlis ilmu. Oh aku begitu, oh aku harus begitu, oh ilmunya begini, oh hukumnya begini. Alhamdulillah, oh jadi begitu iblis punya daya sibuk. Oh begitu, itu majlis ilmu namanya. Luar itu bukan majlis ilmu. Ya,
kawin sama majelis ilmu. Makanya majelis ilmu berkembang, tetap manusia buta dan tuli. Ya, Bang. Makanya Anda bilang bahwa Anda kalau sudah masuk ke tempat, iblis bergerak. Ingat, Anda datang kemari bukan mengajarkan ilmu, tapi Anda datang kemari untuk memberikan sesuatu. Ini memberitahukan sesuatu yang orang tidak pernah kasih tahu atau orang tidak pernah tahu. Bahasa Anda. Sejak pertama Allah Ta'ala ngomongnya asal-asalan kemarin begitu. Tapi nyata yang Tuhan berikan dari Anda. Iya. Semua pemberitahuan. Betul ya? Semua pemberitahuan. Nah, pemberitahuan bukan dibuat-buat ya. Dia bilang buat Agus tuh. Saya bikin kopi tengah tangan. Kita alhamdulillah, Masya Allah, kuatulillah. Ada sih kalau diikutin soal ngaji begini nih, sampai subuh nih kuat. Kalau punya penyakit tuh, berarti dia sampai subuh kuat. Bukan lagi sih, nggak bakal semutan yang aja. Tapi kalau sekedar duduk ngobrol itu, berapa di sana semutan punya lagi. Tapi kalau duduk ya bicara ilmu, kalau tapi tak ada semutan kemana. Kalau bicara duduk ngobrol, meskipun 12 jam tapi dalam ilmu, Allah Ta'ala yang banyak, nggak ada semutan, nggak ada macam-macam. Wallahu a'lam. Tapi kalau duduk sekedar lihat-lihatin muka-muka game dahulu itu, yang tukang zikir, tukang wirid, ngaji nggak teman dan sebagainya, sebentar, semutan Allahu Akbar ya Allah. Iya, ada apa? Sebab kita lihat itu udah enak. Allah ente marhaban. Ini kejadian ya, lihat. Ya Allah, bisa begitu. Aduh, bisa begitu. Dimainin ke suara melengking. Inna fatahna. Jawab dia tua Tuhan apa sejak sama suaranya. Tapi untuk anak ajar baca-bacaan dalam bentuk doa, ya baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya begitu. Kan jangan keras suaranya. Tapi ketika ya ada dalam sebuah arena, ketika baca rame-rame, dia disuruh misalnya megang begitu. Dirinya kerja dan megang ini. Dia gue silat tapi nggak pernah orang pukulin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Gitu aja. Mungkin ini di depan aneh itu kejadiannya. Di depan aneh. Larok. Umur 73 tahun bisa merengking suaranya. Ketika disuruh baca Al-Zanji atau apa Sarabul Anam. Merengking itu suaranya. Tapi waktu di majlis ilmu di depan aneh. Kalau angkat suara. Baca. Bang Mamat. Bukan sallallahu Bang Mamat. Tadi kiamat tunggu waktunya dinantok. Bahkan kejadian begitu pelan. Allah akan tolong dulu. Kali-kali anak ajarin selawat di Bukit Duri, di lain kampung bacanya itu baru baca 2 kali disambut. Kan mungkin 4 kali. Nggak bisa paham-paham tuh. Tapi waktu disuruh baca Sarabul Anam atau Berzanji, melengking itu suaranya Anda lihatin. Dia nggak tahu takut atau apa yang aja begitu. Tunggu. Dalam hati dia, ya juga tunggu. Tapi gayanya cocok semangat. Bayangin, lihat iblis punya upaya. Iya. Dalam kepentingan yang membawa keberkahan nyata, ya, diajar oleh guru, justru hilang suara. Tapi ketika undang tadi ada di muka umum, semangatnya keluar. Nada tapi dia punya suaranya lain. Isi ijazah umur 42. Oh, kok capek amat. Nah, kita Muhammad Wahid. Muhammad Wahid. Abdul min salati al-qira'atin ini lebih mulia terutama daripada sembahyang 1000 rakaat itu benar maksudnya. Wasyuhudi alfi janazatin dan menyaksikan sembayangin 1000 jenazah. Lihat kemuliaannya. Enggak dibilangin berapa puluh menit atau berapa juga dibilangin. Hadir seorang hamba Allah Ta'ala dan orang muslim di masjid ilmu itu, ya pangkatnya, derajatnya tuh, ya pahalanya, ganjarannya lebih mulia tuh daripada sembahyang 1000 rakaat dalam sembahyang sunat, dan pahalanya itu sebagaimana orang yang menyembahyangkan mayit 1000 jenazah. Bayangin, kita tetangga kita meninggal kita terden. Oh, kan begitu. Wahya jadi alfi maridin, dan pahalanya itu seperti orang yang menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Kalau pahalanya itu sampai begitu, LSM artinya ukurannya itu, ukuran hadir majlis ilmu sebagaimana ya orang sembahyang 1000
rakaat sunat 1000 sunat. Ada ngomong gimana? Ngomong banget gimana? Ngomongnya 1000 gimana? Ngomongnya 1000 kali sembahyang sunat. Tuh, sama juga pahalanya seperti menyembayangkan 1000 jenazah. Sama juga pahalanya seperti orang menjenguk 1000 orang yang sakit. Bukan kebanjiran, bukan kebakaran, orang sakit. Ya kalau kebakaran nggak sunat ditengokin. Kebanjiran nggak sunat ditengokin. Belum nggak tahu kan udah kelumbu. Ini orang nenek, orang gila kayak gini hari. Belum, 1 dengan 12 baru berhenti. Belum, sampai jam 1 kurang berapa baru Fatihah. Mau ada apa ini? Ya, ini yang dibilang khariqun lil adat. Ini yang dikatakan oleh wali-wali itu sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan manusia. Itu yang berkeramat, Anda yang jadi gara-gara. Udah, nggak ada orang berkeramat sendirian. Nggak ada orang berkeramat sendirian. Biar tahu orang berkeramat, jangan sombong. Orang berkeramat gara-gara punya murid. Orang berkeramat itu gara-gara punya murid. Kalau mana mungkin sesuatu yang menyalahi adat orang nggak tahu. Berarti yang berkeramat itu asalnya murid. Sebab kata murid yang sumbangan larinya ke guru. Sebab capean guru sama murid. Guru kan bikin amplop dulu. Lu tinggal nyumbang aja kayak pengemut. Kapan lu berkeramat? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang Anda tugaskan minta bantuan mohon Allah. Anda kalau kata minta terus jangan ente kira bahwa Anda minta buat aneh. Yang hakikat permintaan itu buat ente. Paham atau mana? Anda kan minta bantuan ente bakal ada orang. Ente jangan ada selai benang pun di otak. Ente bawa uang itu buat Anda haram. Jangan tahu Anda punya diri. Jangan tahu tuh biar manusia tahu. Bahwa uang Anda sama aku tak berarti. Tapi kenapa aku minta? Itulah kemuliaan Anda untuk aku ajak. Yuk sama-sama. Lu gak bakal mampu berbuat. Kan begitu untuk meraih kemuliaan Anda sesuatunya di sisi Allah dan Rasulnya. Yuk aku punya sarana. Cepat masukin ke situ. Loh, jangan begitu maksudnya. Apa itu? Terus lu kok begitu? Kan Rasul. Dunia dan isinya diciptakan oleh Allah buat Rasulullah. Kenapa Rasulullah minta bantuan dana untuk peperangan? Biar paham ente. Manusia nggak paham. Habis itu minta. Gue minta buat kebahagiaan Anda selamat dari kisah kubur sampai neraka. Tapi Anda nggak minta darinya. Gue tinggalkan. Jadilah Anda hari neraka. Nggak paham. Kata anak IYB ngerti cuma jangan tekan begitu dong. Dari ramal kita mengaji 20 jadi 15. Ini dia nih orang ada begini. Itu pokoknya bukan wali Allah pada bingung ada bedanya. Wali Allah ada bedanya enggak, orang-orang alim soleh sama orang-orang wali Allah enggak bakal bingung ada bedanya. Tak bakalan orang dia tahu jalannya. Sebenarnya yang bukan wali Allah, yang bukan orang soleh kan maklum bukan ada di pelatihan, bingung tak jalan orang nih. Lihat bawa motor, lihat setak ngikut kiri tapi kubannya ke depan. Kalau mau baca doa girang, biasanya orang mau baca doa girang apa sih pendek nih? Aduh ya Rob, gimana urusan ya Rob? Biarin deh. Pokoknya Allah Ta'ala udah tahu sejak Anda baca dari dulu. Mohon maaf itu, ente mohon maaf dulu. Aduh ya Allah, kenapa sih orang-orang mesti banyak dikasih tahu? Ante mama ya, mohon maaf alhamdulillah masyaallah alhamdulillah. Ante jarang mendapat pemberitahuan dari orang ente. Jadi biar tahu nanti. Biar tahu. Jarang kan orang kasih tahu gitu-gituan. Oh tapi harapannya tahu dengan sendirinya. Apa ya sebenarnya? Mau alhamdulillah masyaallah. Ya anak aku ya alhamdulillah masyaallah. Semua Allah yu'tihi man yasha. Allah yu'tihi wa kurnia Allah Ta'ala berikan kepada hamba yang dicintai, yang dikasihi, yang diinginkan. Kan begitu. Anda dalam hal urusan ini, pokoknya Anda bersyukur Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan sama Anda tuh, ya sesuatu. Pertama, ya ilmu, ya semua kan dari guru, dari orang tua. Seperti ibarat jalan ke sana itu, Anda nggak tahu jalan, melalui ilmu yang ada. Coba kepengen bisa jalan, ada dasar ilmu. Kepengen banget bisa Allah Ta'ala jalan, ada dasarnya ilmu. Jadi belajar sama orang tua, belajar sama ulama, begitu-begitu. Kan orang belajar nggak tentu semuanya tahu. Bahkan yang dipelajari kadang-kadang lupa, dan yang akan dihadapi dia belum tahu. Itu kalau biara nggak ada yang gitu-gituin. Gitu. Kok ente mau dulu, banyak kan aneh kasih tahu ente.
nggak boleh deh, nggak boleh. Sepertinya inti anak anggap bodoh banget sih. Padahal ilmu kan yang ngajarin cerdas dan pantas. Melihat joli dan peka sesuatunya. Tapi ya kok nggak tahu. Hampir kita bosan ngasih tahu. Habis yang udah lihat Rustam mulu. Maksudnya nanti 2-3 kali, 5-10 kali, sebulan 3 bulan cerdas ya nggak ada bedanya. Mestinya. Kok anak punya ilmu kalau tapi harap. Oh deh. Ibarat panah. Ibarat bagaimanapun tebalnya itu tembok. Tetap di depan Allah Ta'ala mesti menembus. Tapi anak ente mau nembus. Itu kenapa sampai tengah belok lagi? Orang itu pernah pakai amplop. Jangan lagi musim tumbangan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah sallallahu ala rasulillah. Maaf mereka. Masih ada waktu 2 minggu lagi orang sini. Tolongin gue. Bang Aman, Pak Santo, Bang Udin, sama orang-orang sebelah sini kumpulin duit aja dah. Oh iya, tanggal 25 udah store semuanya. Berapa orang kasih? Terima. Orang nggak kasih, gedor. Kita minta, orang minta dulu, nggak mungkin tetangga mau ngasih, orang Islam mau ngasih. Oh iya, kalau ini yakin, minta nggak ngasih, tulis siapa orang itu. Oh, udah nggak ngasih, tulis namanya. Nih, sekian, Pak Jim. Ini deh, dia orang lain tuh. Udah nggak ngasih, maki-maki aduh. Lu ngajarin anak gue, yang bilang lu mau bikin acara, lu minta mau gue, gue minta aja, gue bikin gue lo. Ingetin tuh, mintain aja, jangan dipaksa. Gitu. Mau ngasih untuk anda, nggak ngasih, sedap. Ya, bisa ngerti ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sallallahu ala rasulillah. Nah, kalau kita nggak dikasih juga anak kita dulu. Jadi jangan begitu jadi orang ya. Akhir-akhirnya ente hasil hajat untuk satu kali, tidak untuk seterusnya. Anda punya doa begitu. Anda punya doa hanya berlaku buat orang-orang yang punya hubungan batin dengan anak. Nah, hubungan batin Anda dengan orang-orang yang Anda baru kenal kuat. Doa sangat baik yang dia orang baik. Ada doa yang sekuat tenaga. Ya, kumpul baca dari mana para orang baik. Ada doa yang sekuat tenaga. Ya Rabb tolong yang kesian, ya Rabb tolong yang kesian, ya Rabb tolong yang kesian. Dia transfer jamaah aku. Terlepas dari dia akan menipu atau tidak akan usahakan sedapat mungkin. Tapi ketika hajatnya hasil, akhirnya dia tinggalkan daku. Banda, kita betul. Nggak usah tahap ya kalian. Biasa, orang-orang dunia begitu. Pengajian jadiin hoki. Banyak pengajian jadiin hoki. Ngaji Mu'alif itu, ngaji Mekeh itu, ngaji Habib itu. Wah, nggak dapat dapat untung. Ngaji Habib Alwi, juga doain orang tuh sampai gemeter-gemeter. Gitu. Gemeter emang ini doain orang gemeter ini. Gemeter doain kecil karena kebian. Iya, udah nih kita selesai nggak kenapa. Terima hasil, bagiannya dulu dong. Pura-pura lupa. Gitu. Udah akhir-akhir begitu. Tapi antum nggak begitu nggak? Melihat mungkin lebih punya hajat nih. Ya ya, semasa ente punya hajat, hasil hajat ente urusan dunia. Mau bagi anda, mau bagi manusia lain, kalau bagi harap nggak jadi ruginya. Jadi kalau harap cukup sampai sekian, sama jalan. Pada akhirnya kehancuran. Anda juga tahu. Nah, bisa ibarat setrum tuh dicas akinya, ibarat setrum dicas akinya. Ya, semasa itu kabel ada di cas aki, tetap dia akan menyala itu lampu. Tapi apabila, ya, ente sudah copotkan sendiri aki yang dimaksud, tunggu setrum yang sisa dari copotan tadi melalui kabel yang ada. Sebentar habis ya, itulah nasib orang-orang yang sekadar ya hasil hajatnya kemudian meninggalkan majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika pernah dirugikan. Mengambil berkah dari kalangan Habib Abdullah bin Al-Haddad, kepada Allah al-Jami, berkat ulun wal wasari wal andadati fi dunia wal akhirah, kepada Allah. Kembangnya. Air wajah kau tak berseri sesuatunya. Jangan ya, jangan. Udah enakan kita wajar-wajar saja. Ya, sedang-sedang saja. Asik. Aneh tenggo. Jangan lupa kumpulin duit tuh. Ya, 25 Desember sudah selesai habis. Pokoknya 1 Januari kita buat acara bergantung uang jamaah majelis taklim. Kalau ada memang orang-orang yang ada rezeki memang niatnya baik dengan doa yang demikian nggak mau khianat, ya kemudian ada uang yang masuk, itulah upaya Anda. Anda hanya sebagai pelaksana, pemborong semata. Ibarat semen perlu 800 sak, Anda hanya bisa gunakan 500 yang 300 bakal rumahnya. Ada pelaksana, ya. Mana yang lebih, Anda ambil, mana yang kelihatan kurang, gue minta lagi. Pelaksana, pemborong, udah hampir ratus. Jadi yang minta mantum, tolong ya, tolong. Baru selesai itu amplop di UAP di NN. Tadi, sama Solim, pada pokoknya ya, para majlis taklim yang sekarang kurang lebih, mohon maaf berdua, kalau nggak salah, 38 atau 39 majlis taklim Jakarta Jawa Barat, ya, per pimpinan atau pengurus majlis taklim yang ada, hanya itu berapa amplop yang dibutuhkan lokal tetangga dan kenal-kenal baik, kemudian daftar listnya udah ada, gitu.
Yang ada satu di antara antum yang nggak tercantum namanya. Waktu namanya ada mau serahkan ke Mensesnek. Ya, untuk siap dibawa transmigrasi. Ya, ada orang bilang, Pak Murdiono, mohon maaf loh, ini Jamaah Majelis Taklim Zadrul Muslim dari Jakarta Jawa Barat, siap transmigrasi di Irian Barat. Jadi dia pada makan buaya air. Umumnya orang Sulsel kan Majelis Taklim orang Sulsel, betul ya? Kamar rata datang lagi Sulsel, kira senang, ya udah ambil. Nah begitu. Wahada azizun. Biasa Abang Gopur baca sesuatunya, biasa kumpulin duit, bakal beli semen, beli pasir, beli ubin, beli lampu, beli kabel, beli harem. Man, yang belakang tolongin saya tuh, Pak Arta siapa tuh? Apa tuh? Kumpulin tuh, kumpulin. Oh, selamat malam. Pur baca 3 menit Pur, yang enak-enak Pur.